Gaya. Oke, sedikit informasi sambil nunggu temennya. Untuk minggu depan itu kita balik lagi ke jadwal awal ya. Jadi saya masuknya itu hari Senin jam setengah lima berarti ya, atau setengah empat kemarin itu. Setengah lima sampai jam 6 lewat. Karena awalnya kan digantiin sama Pak Willy, jadi jadwal awalnya kan itu hari Senin. Nah, kebetulan kemarin itu 3 minggu ini nggak bisa karena ada kelas kursus Lami komputer itu, jadi saya kan yang masuk ya. Jadi besok hari Senin masuknya sama saya lagi ya, hari Sabtunya itu balik lagi sama Pak Willy. Oke, bisa ya dipahami ya. Oke, masih banyak nih yang belum nih, masih 8 orang. Nanti takutnya waktunya habis. Pak Willy kemana, Pak? Pak Willy kemana, Pak? Kenapa? Pak Willy-nya kemana, Pak? Bukan, awalnya kan memang hari Senin kan jadwal sama saya kan? Nggak dilihat ya jadwalnya. Jadi dicek kembali. Oke, nanti kita tanya Pak Willy lah. Oke, sambil saya buka untuk netbin-nya. Jadi terakhir kali itu penjelasannya udah sampai dalam buat database juga sudah di-share. Terus terakhir itu sudah sampai dalam pembuatan project di netbin-nya. Nah, jadi untuk kali ini, pertama ini, kita akan jelasin dulu tentang membuat menu utama di dalam sebuah aplikasi, apa kegunaannya, lalu mendesain desain input-output ya, yang sudah kita buat kemarin di Excel, jadi kita terapkanlah ke dalam si netbin. Payah nanti, Bu. Nilai payah, Bu. KBA nggak ada lagi, Bu. Oke, kemarin itu media sudah buat MI2, soft packet-nya seperti ini kemarin, media. Oke, sampai di sini kemarin ya. Nah, belum ada apa-apa di sini. Jadi mungkin di awal ini kita akan buat tampilan menu utama terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya. Mungkin saya rasa Anda pernah lihat sebuah aplikasi, di mana di dalam sebuah aplikasi pasti ada yang namanya adalah startup form. Ya, atau kalau Anda kenal di HTML, Anda kenal namanya index, sebuah view atau tampilan atau layout atau antarmuka yang pertama kali muncul saat Anda membuka sebuah aplikasi. Dan di dalam aplikasi itu ya nanti misalkan ada loginnya, ya loginnya di awal. Tapi kalau nggak ada loginnya, pasti dia akan langsung masuk ke dalam menu utama. Lalu dari menu utama itu dia bisa menghubungkan atau memanggil layout atau form lainnya ya, atau antarmuka lainnya dari layer tersebut. Jadi dialah yang menghubungkan antar form tersebut. Contohnya misalkan ya sederhana lah, seperti Anda punya Facebook ya, Anda punya Facebook, di depannya itu ada berandanya, ada marketplace-nya, ada profile dan sebagainya. Saat Anda buka pertama itu adalah hal yang tampil. Lalu saat Anda klik yang lain, maka dia akan tampil lagi menu yang lainnya. Anda klik lagi yang lain, maka akan tampil lagi menu yang berikutnya. Nah, jadi mungkin untuk pertama ini, karena di sini yang data buku kemarin belum kita buat, masih bentuk seperti ini aja.
Untuk kali ini kita akan desain dulu, kita akan jelasin cara untuk membuat menu utama. Kira-kira nanti hasil jadinya dia bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada antarmuka yang bisa kita desain dalam bentuk form ya, yaitu khususnya untuk yang Java. Jadi di sini ada antarmukanya seperti data buku, data member, data peminjaman, data pengguna, keluar, lalu ada entry data bukunya dan sebagainya. Jadi Anda klik nanti ininya, nanti dia akan menampilkan form entry data buku. Anda klik data member, dia nanti akan menampilkan entry data member. Lalu Anda bisa kasih desain, ya, Anda bisa kasih warna, Anda bisa kasih gambar nantinya. Jadi untuk mempercantik tampilannya. Nah, tapi untuk yang pertama kali ini kita buatnya untuk ngedesain dulu antarmuka, komponen-komponen apa aja atau atribut-atribut apa aja yang bisa kita gunakan untuk mendesain tampilan antarmuka seperti ini, sederhana ya. Nah, yang pertama saat kita buat kemarin ini sudah ada ya data buku, data member, data pinjam, data user. Nah, ini kan adalah file atau package yang pertama kali ke create dia. Jadi yang untuk yang ini saya hapus saja karena kita nggak butuh. Kita delete. Oke, refactor, delete. Oke, selanjutnya berarti kan nanti di sini ada masing-masing form, masing-masing koneksi data, masing-masing prosedur, fungsi untuk perintah CRUD-nya. Ya, CRUD kemarin adalah create, read, update, sama delete. Jadi bagaimana caranya Anda menambahkan data ke dalam database melalui aplikasi Java yang akan dibuat. Bagaimana caranya Anda menghapus data tersebut, bagaimana caranya Anda mengupdate datanya, bagaimana caranya Anda mencari datanya kalau datanya sudah begitu banyak. Ya, lalu bagaimana caranya merelasikan dari pencatatan data peminjaman itu kita akan tampilkan ke dalam sebuah aplikasi. Jadi kalau ada orang yang minjam buku apa yang dipinjam, tinggal di scan. Misalkan kalau udah pakai barcode, tinggal di scan, udah. Misalkan dia pakai nomor siswanya atau mungkin dia langsung ke bukunya, tinggal di scan. Oh ini buku ini dipinjam, pinjam. Secara otomatis akan tersimpan ke dalam database. Saat dia mengembalikan buku juga seperti itu, di scan bukunya, lalu kita ubah statusnya menjadi telah dikembalikan. Nah, yang pertama kita akan membuat desain antarmuka seperti yang tadi, ya. Kita akan menambahkan satu paket lagi. Timur dulu. Oke, saya unmute tadi ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi satu paket lagi. Kita klik Store Packet, kita klik kanan, New Java Package. Oke, saya kasih namanya menu utama. Yang salah. Finish. Oke. Nah, lalu di dalam package menu utama atau dalam folder menu utama ini, saya klik kanan, New, saya tambah kemarin namanya adalah JFrameForm. Jadi kita akan bekerja menggunakan JFrameForm. Jadi kalau yang sebelumnya kan cuma Java class saja. Jadi kan hasilnya hanya line aja, line putih. Kalau sekarang kita punya antarmuka, kita punya komponen sama seperti yang Anda pelajari seperti di HTML kan ya, ada tombolnya, ada tempat untuk ngetikin namanya di sini edit text ya. Lalu ada select optionnya, di sini ada spinner ya, atau J-combo box di sini nanti namanya kita lihatin. Jadi masing-masing komponen yang ada di sini, yang di sebelah kanan ini adalah antarmukanya. Nah, kita buat dulu JFrameForm, kita klik. Saya kasih namanya F menu utama. Oke, ini penamaan itu ya terserah kita saja. Yang pasti di situ untuk penamaannya kita menggunakan huruf kapital awalannya. Oke, bentar ya, mungkin nggak masuk. Oke, kalau sudah baru di finish. Intinya awalan itu wajiblah huruf besar, gitu. Tapi kalau package itu nggak wajib, ya. Tapi kalau kita pengen ngasih huruf besar, lebih bagus juga.
Oke, setelah kita buat seperti ini. Nah, ini nanti ada pengaturannya nih biar dia full dia. Nah, kalau saya kan kebetulan pakai Windows 7, jadi tampilannya abu-abu gini aja. Ya, seharusnya kalau Anda buat pakai Windows 10 atau mungkin ini kan Windows 7 saya buat performanya untuk grafiknya agak lebih rendah, jadi tampilannya seperti ini. Seharusnya dia agak glow gitu dia, ya. Jadi agak sedikit lebih bagus sih dari ini. Ini karena saya turunin grafiknya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya untuk mendesainnya, kita bisa misalkan nih kalau di sini nih pengen nambahin sesuatu ya, misalkan kita buatin kalau kita pengen nambahin satu di sini ada background. Ya, nah kalau untuk warna yang di sini langsung ditempatkan ke sana. Nah, dia tidak bisa langsung ya. Mungkin kalau pengen Anda tambahin warnanya secara langsung biar dia nanti masuk ke dalam layout-nya, Anda bisa tambahin itu menggunakan panel dulu. Nah, jadi kita buat flat dulu, kita buat warna dasar aja dulu. Kalau pengen nambahin gambar-gambar, nanti kita install dulu beberapa komponen. Nah, ini dibesarin dulu. Nah, ini sebenarnya ada ya. Kita rubah dulu background-nya. Nah, jadi ini ada properties di sini. Jadi di atas ini palette, di bawah itu properties. Ya, sama mungkin saya bahasnya kayak di HTML ya, karena kan Anda awalnya HTML. Kayak misalkan nih, misalkan Anda buat input tipe teks misalkan, atau input tipe date gitu ya. Input tipe date, berarti kan ada nama dari komponennya nanti kan, input tipe, tipenya ada, lalu ada name-nya, lalu ada size-nya kan mungkin, lalu ada apa lagi. Intinya di dalam komponen itu atau dalam antarmuka tuh pasti ada namanya atribut-atribut seperti namanya, ukurannya, lalu warnanya, background-nya. Nah, setiap komponen yang ada di dalam NetBeans juga seperti itu. Ya, jadi palette ini atau palette di sini itu adalah komponen-komponen yang sudah langsung kita tinggal draft aja lagi. Ya, kita tinggal draft, kita desain dia. Ya, jadi kalau Anda udah belajar kemarin menggunakan Macromedia, seharusnya sih dia ada hal seperti ini juga. Nah, cuman di sini tidak ditampilkannya bentuk kode penyusun dari komponennya. Nah, ini kita ambil background. Nah, jadi dia di sini ada propertiesnya, kita bisa langsung pilih di sini. Kita tinggal klik. Nah, misalkan kita kasih warna. Ini misalkan kita oke kan. Nah, dia akan ngerti warnanya seperti ini. Kalau kita jalankan, oke, ini boleh ya. Kita klik kanan di sini, kita run. Oke, belum jalan nih. Nah, seperti ini dia nanti ya. Nah, di sini kita akan buat menu atau mungkin di sini kita akan ngasih gambar nanti atau ini kita kasih objek lah. Ya, untuk awal ini kita buat kosong dulu, kita desain dulu menunya di sini dengan icon-iconnya. Nah, jadi menu itu sebenarnya kita udah lihat di beberapa program sih. Contohnya kayak sekarang inilah. Ini ada file, ada edit, ada view, ada navigate, ada start. Nah, ini adalah menu di dalam NetBeans. Kita akan buatkan hal seperti ini juga, tetapi di dalam aplikasi kita. Ya, caranya adalah setelah kita menambahkan JFrame Form tadi, kita bisa langsung ambil komponen di sini ya di pada swing menu ini. Nah, ini dia. Namanya adalah menu bar. Kadang ada orang yang buatnya itu kayak ikon-ikon aja disusunnya pakai tab ya atau dengan masih menggunakan menu. Nah, contohnya kita pakai menu di sini, kita ambil menu bar nih komponennya. Kita masukin. Nah, caranya kita klik dulu, pastikan bentuknya kayak gini dia, memeta kayak gini. Berarti kita sedang mengeksekusi ini komponen. Karena kalau kita klik sekali lagi hilang dia. Waktu kita klik di sini nggak muncul. Jadi Anda harus klik sekali. Nah, ada peta di sini. Nah, baru Anda geser dari sini. Anda lepaslah dia di sini. Nah, seperti ini dia. Maka dia nanti akan tampil langsung seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi ini adalah sebuah komponen. Namanya adalah menu bar atau kalau kita sebut sih kalau dalam Java-nya sendiri namanya adalah J menu namanya. Ya.
Lalu di situ ada file sama edit. Gimana cara kita ubah? Cara ubahnya adalah yang namanya JMenu, dia punya item. Namanya adalah menu item. Jadi file sama edit ini namanya adalah menu item. Jadi udah langsung ke paket. Lalu kalau pengen nambahin, nanti ada cara untuk menambahkannya. Ya, cara merubahnya kita klik dulu ininya. Nah, dipastikan di sini yang ke kotak adalah itemnya. Karena ini file, ini edit. Nah, kalau kita klik yang besar ini namanya JMenu karena ininya yang kuning. Ya, kita klik file. Nah, lalu merubahnya gimana? Nah, masing-masing komponen tadi saya bilang dia punya nama. Ya, kita kasih dia nama dulu. Kalau enggak, namanya akan menjadi cuman paling J menu item 1 atau J menu item 2, J menu item 3 dan seterusnya. Ya, di mana cara kita lihat namanya? Kita bisa klik start ini. Klik start, nah kita klik ke bawah. Nah, inilah dia namanya. Nah, ini namanya nih, yang pertama di J menu bar namanya. Yang ini J menu 1, J menu 2. Lalu apakah di sini kita ngubahnya? Tidak. Kalau ini kan dia bilang the not modif. Jadi Anda nggak bisa ngerubah di bagian situ. Anda nggak bisa hapus, Anda nggak bisa ngetik apa-apa di bagian situ. Jadi ngerubahnya, kita masuk lagi ke desain tadi, yang di atas. Anda klik dia. Nah, di sini ada properties dia sebenarnya. Ya, di sini ada properties. Cuman untuk mempercepat kita nanti ada pengaturannya dengan cara klik kanan aja. Nah, cuman di sini ada dua yang mesti kita setting. Kita klik dulu, kita klik kanan. Nah ini dia, ada dua ini. Nah, ini adalah suatu hal yang penting kalau di dalam yang namanya sebuah komponen. Semua komponen itu sebaiknya diubah bagian dua buah itu. Kalau misalkan dia cuma ada satu di antara itu, ya berarti salah satu aja. Karena ada beberapa komponen yang nggak ada edit text-nya. Seperti contohnya nanti ada namanya J-Combo Box, ya. Nah, itu dia nggak ada dia. Nah, atau mungkin beberapa komponen table yang lainnya itu nggak ada, ya. Tapi kalau bagian yang ini, nah ini change variable name. Semua komponen palette atau semua palette atau desain antarmuka itu pasti ada. Kita kliklah yang biru ini. Kita klik kanan. Nah, dia ada change variable name-nya. Tapi edit text-nya tidak ada. Nah, edit text itu apa? Edit text itu adalah sebuah teks yang tampil, ya, sebuah teks yang tampil di antarmuka program kita. Misalkan tulisan file, edit. Nah, itu adalah edit text tadi. Jadi cara ngerubahnya, klik kanan, kita klik edit text. Nah, ini kita rubah. Misalkan data buku. Klik lagi di luar. Nah, seperti ini. Klik yang edit, klik kanan, edit text. Data member. Enter, boleh. Nah, kita udah punya. Gitu. Lalu apakah saat kita edit text-nya tadi namanya berubah? Langsung tidak. Ya, jadi teks itu adalah sebuah atribut atau sebuah properties yang digunakan untuk menampilkan teks di layar layout-nya tadi atau antarmukanya kita. Tapi nama dari komponen itu belum berubah. Cara untuk merubahnya itu di bagian yang variable name ini. Kita klik kanan change variable ini, ya. Kita klik change variable name ini. Nah, di sini kita rubah dia J menu. Misalkan kita kasih namanya J menu data buku. Oke. Nah, udah berubah dia. Kita cek di sininya. Nah, ini dia. Bisa dilihat. Nih ya. Nih. Oke. Oke, bentar ya. Setting dikit.
Oke, ini dia tadi ya, J menu data buku. Oke, selanjutnya kita rubah lagi yang bagian berikutnya. Ini kita tutup dulu. Nah, ini bisa lagi nih. Nah, ini sudah, ini kita klik edit change. J menu data member. Oke. Nah, terus kalau kita menambahkan, caranya adalah kita klik yang peta besarnya ini, persegi panjangnya ini, atau kita sebut namanya J menu bar namanya. Kita klik kanan dulu, kita coba rubah dulu namanya ini. Nah, ini dia J menu bar namanya. Ya, kita biarin aja namanya itu karena kita nggak akan menggunakan dia langsung nantinya. Kita hanya akan menggunakan item-itemnya aja. Jadi kita cancel. Cara nambahinnya klik dia. Jadi beda ya antara klik ini dengan klik ini. Nah, beda dia. Kita klik kanan. Nah, kita pilih di situ namanya adalah add menu. Add menu kita pilih. Klik. Nah, ini satu. Kita kasih namanya data peminjaman. Klik lagi, add lagi, data pengguna. Klik lagi, add lagi, keluar. Nah, kenapa kita harus mengubah variabel name-nya ya untuk mempermudah kita saat kita ingin menggunakan komponen itu. Ya, karena basicnya bawaannya seperti tadi, J menu 1, J menu 2, J menu 3, J menu 4, J menu 5 dan seterusnya. Ya, kalau ada komponennya lagi misalkan kayak gini ada namanya text area. Nanti dia akan buat J text area 1, J text area 2, J text area 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau Anda udah kasih nama, misalkan kayak tadi menu data buku, oh berarti ini adalah si menu data buku waktu kita klik yang ini. J data member, oh waktu kita klik yang ini. J data pinjam, oh waktu kita klik yang ini, gitu. Tapi kalau kita buatnya J menu 1, nah ini yang mana nih kan gitu. J menu 2 yang mana? J menu 3 yang mana kan gitu. Ya, kalau Anda hafal oke-oke aja gitu. Cuman kalau Anda kerja tim nantinya ya itu akan mempersulit biasanya. Ya, orang harus nanya dulu menu 1 ini apa, menu 2 ini apa gitu. Tapi kalau udah dikasih nama ya akan lebih gampang dia. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini udah berubah namanya. Baru 2 ya, yang berubah ya. Yang ini belum. Kita rubah lagi. Ini udah seperti itu. Lalu kita pengen buat kalau kayak gini kan bisa ke bawah nih ya. Ini juga ada tab-nya lagi. Nah, ini juga bisa seperti itu kita buat. Misalkan ini kita buat entry data buku, entry data member, entry data peminjaman, entry data pengguna. Klik dia atau klik itemnya itu, klik kanan. Nah, ini dia. Nah, ini add from palette. Ya, kalau Anda klik menu, kita contohin aja satu-satu. Nah, bentuknya seperti ini. Masih ada subnya lagi. Tapi kalau misalkan kita langsung pilih tadi item, terus kita klik lagi, nah dia nggak bisa nambah lagi. Ya, dia nggak bisa nambah anaknya lagi ke bawah atau subnya lagi. Tapi kalau kita pilih yang menu tadi, ya, nih klik kanan, kita masih bisa nambah. Nah, misalkan, nah dia bertingkat-tingkat seperti ini gitu. Ya, kita back dulu, misalkan kita nambahin ini, nah kan tak ada lagi add-nya, tapi kalau yang ini dia ada. Nah ini, saya tambahin lagi, bertingkat lagi, gitu. Nah ini bisa nambahin lebih dari satu, tapi kliknya di atas, cep, add lagi menu item, nah, ada 2 dia. Nah ini add lagi item misalkan, nah, bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau yang dia ada turunan lagi kayak gini nih, ini namanya menu di sini. Kalau ini menu item. Nah, ini dia. Kalau yang bentuknya
seperti ini, checkbox. Nah, bentuk checkbox pula dia di sini nanti. Nanti kita coba jalankan. Nah, terus kalau yang bentuknya radio button, nah bentuknya seperti ini dia, radio. Ya, jarang sih, mungkin hampir nggak ada orang yang pakai hal seperti itu. Ya, kalau separator, nah dia bentuk kayak garis gitu. Ya, garis pembatas. Mungkin lebih tepatnya sih letaknya kayak gini lah. Ya, mungkin di sini tadi ya, kita coba hapus ya. Baik dulu. Ini kayak gini nih, misalkan saya tambahin separator dulu biar ada garis. Ya, saya tambahin lagi, ada menu item. Nah, ini ada garis gini, namanya separator. Kayak lagi, checkbox. Kayak lagi, radio. Nah, kita coba jalankan. Ya, pasti nanti nggak mungkin gitu aja langsung muncul ya. Nanti ada codingnya dia. Nah, seperti ini. Jadi separator itu garis. Ya, kalau pengen nambahin sub di sini, kita cobakan. Klik yang ini, di kanan, add item, klik, item lagi. Nah, ini dua di sini. Kita jalankan. Nah, ini untuk nge-full-nya nanti ada codingnya, dia pakai coding nanti ya. Nah, seperti ini dia. Jadi, itu beberapa trik yang bisa digunakan. Kalau radio sama checkbox ini memang agak jarang, cuma ada item yang seperti ini. Nah, mesti diperhatikan di sini ini. Nah, ini. Ya, seperti ini. Oke, cuman kita sih nggak pakai sih. Ya, kita cuma makainya satu aja. Jadi ini saya hapus lagi. Nah, kita langsung buat untuk yang akan kita bangun. Klik kanan, entry data. Oke, saya buatin langsung aja. Ini juga entry data member. Ini juga klik, ambil lagi entry, salah. Entry data peminjam. Ini juga atau kita singkatin juga bisa. Ya, tergantung desain kita lah intinya. Kadang ada yang buat data master langsung dua ini semuanya. Bisa. Ini gimana bagusnya kita tampilan itu seperti apa. Luar nggak perlu kita tambah. Oke, seperti itu. Nah, lalu tadi yang saya demokan tadi ada ikonnya gitu. Nah, cara nambahin ikon yang pertama adalah ya Anda cari gambarnya. Ya. Saya punya ikon-ikon itu nih kayak gini nih gambarnya. Saya pakai itu PNG lah ya. Nah, ini apa ya? Ikon gambar. Itu kan PNG, cuman memang khusus untuk jenis-jenis ikon. Ya, jadi ada view-nya seperti ini. Nah, silakan kita contohkan, kita add lah dulu gambarnya. Nah, sama kayak di HTML juga, sebaiknya kita menambahkan tempat dulu untuk gambarnya di dalam project ini. Ya bisa langsung include. Kalau include, nanti takutnya waktu pindah ke komputer lain, dia nggak ikut dia gambarnya. Jadi caranya adalah buat ini lagi, di packet lagi, klik ini lagi, klik kanan, packet. Kasihlah namanya adalah gambar misalkan, atau icon atau apa gitu ya. Nah, kita finish. Udah ada, kita copy gambarnya mana yang pengen dimasukin. Ini misalkan ini. Ya, intinya kita punya gambar dulu.
Nah, saya ambil gambar-gambar. Nah, di mana dapat gambarnya? Ya, di internet lah pasti ya. Tinggal cari aja icon gitu. Atau namanya adalah icon finder namanya. Nanti dia nongol ya. Kayak gini biasanya. Tinder, Pak. Nah, ini saya buka aja. Icon finder. Atau saya kadang juga nyari satu-satu gitu juga bisa. Nah, ini ada yang free, ada yang premium ya pastilah ya. Dari yang free tapi kalau premium tuh berbayar dia. Nah, ini deh, icon finder. Mau cari icon apa gitu, misalkan icon stand. Nah, ini dari ya, itu karena kebetulan project-project yang sebelumnya pernah saya buat, ya saya pakai hal-hal kayak gitu. Ya, namanya icon finder. Contoh aja. Nah, ini kalau yang pakai deh kayak gini deh. Nih. Nah, misalkan kayak gini. Kadang orang button-button gitu ya. Nah, ini bisa diatur ininya. Icon PNG ya, berapa ukuran di sini tuh di custom. Ya, nah ini ada aturan lagi. Nah, ini standar sih untuk icon-icon kayak gitu ya di bawah 24 lah, 16 juga bagus sih. Atau ini 20, atau kalau yang punya saya itu 24 sih. Nanti kita download aja. Nah, ada dapat ikonnya. Nanti tinggal dipakai. Kayak gini kan kecil. Untuk HTML juga Anda buat project-project pakai PHP juga kan bagus ya pakai icon kayak gini kan, button-button gitu kan. Lagi kalau nanti ada kayak bootstrap, nah, itu bagus pakai kayak gini deh. Oke, itu nih saya punya. Ini udah lama sih. Untuk apa nanti? Untuk login, untuk user. Intinya mana yang bagus lah nanti misalnya. Oke, kalau rata-rata udah, kita copy. Oh, ini satu lagi. Standar lah, kita copy biasa, copy ya. Kita pastikan tempat tadi. Nih gambar di kanan ya masih biasa aja, pasti. Nah, seperti itu. Cuman sarannya sebaiknya kalau bisa jangan ada spasi sih. Kayak gini kan ada spasi nih. Sarannya sih kalau bisa jangan ada spasi. Karena kadang kalau di Java ini dia gitu dia. Kalau ada spasi kadang kalau nggak sesuai sama view dia, ya dia nggak mau nampilin. Jadi sebaiknya yang ada spasi kita coba edit. Karena pengalaman gitu kayak di Android juga kayak gitu dia. Bahkan kalau di Android dia harus huruf kecil semuanya dia. Nggak mau dia. Kalau ada simbol-simbol itu nggak mau dia. Simbol pun misalnya cuma garis bawah. Nah, kalau udah oke. Ya kalau kita klik 2 kali kayak gambar biasa lah gini ya. Cara masukinnya itu bisa kita letakin di sini. Nah, 2 nih. Kayak gini lah. Nah, ini kan ada ikon nih. Nah, kalau yang ini namanya adalah shortcut namanya. Ya, kayak misalkan Anda ketekan CT Ctrl Z gitu, dia ngapain? Ya, Ctrl X dia ngapain? Kita juga bisa buat hal seperti itu di sistem kita ini. Kayak gini kan? Ctrl Shift N. Nah, nanti terbuka lah project baru. Gitu. Caranya kita bisa klik yang ini dulu. Nah, di sini nih di bagian ini properties. Nah, ini dia icon namanya. Klik ininya. Nah, ini titik 3 ini. Titik 3 ini klik.
Nah, kita aturlah di sini image project ini. Nah, di mana dia tadi foldernya di gambar. Nah, ini langsung ada dia nanti. Nah, ini dia kayak gini. Nah, carilah di sini. Gimana icon yang bagus, misalkan kayak gini. Kita oke kan. Nah, bentuk dia seperti ini. Nah, gini. Ya. Nah, kalau ini sih ya hampir sama mirip lah ya, 24 ya masih ya. Atau di bawah yang sedikit nih. Ya, semuanya kita ubah. Satu-satu ya, ya satu-satu. Satu-satu dia, harus salah. Ini ya pilih satu-satu, kayak gitu dia. Pastikan icon. Oke, ini pengguna tadi ya. Oke, nggak cocok. Ini seperti ini nggak cocok. Nggak besar. Oke, keluar. Nah, seperti ini. Ya. Oke, terus isinya ya klik dia. Nah, kalau ini sih seharusnya sih diklik 2 kali sih bisa sih. Nah, gini ya, nggak perlu ke sini sih. Klik aja 2 kali pas, tapi harus pas di bagian kotak ini. Ya, kalau nggak ke kotak, dia nanti ke coding larinya kayak gini lah misalkan. Nah, ke coding dia larinya nanti ke sini. Ya, nah, sorry ini belum saya kasih nama tadi. Oh, ya. Ini kita kasih dulu namanya ya. Jmenu entry data buku. Oke, ini juga sama. Oke, nah kita klik 2 kali ya ininya. Ini bisa diklik 2 kali, ini ya kotak ini ya, dia ada 3 bagian. 1, 2, 3. Klik 2 kali ini. Nah, dia larinya ke sini. Sama kayak tadi. Misalkan ini. Oke. Ya. Kalau yang ini kita klik 2 kali. Nah, larinya ke sini. Ya, kita bisa atur. Nah, cuman posisinya ini dia. Misalkan CTRL buku B lah ya. Kita cukup CTRL B. Kita jalanin dan lihat aja nih. Nah, seperti ini. Nah, gini. Jadi kalau kita tekan CTRL sama B, ya otomatis nanti kita pilih apa ya. Semuanya. Gantung selera lah. Buat ini.